Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam Inspirasi Pagi di segmen Bincang Parenting. Begitu kita masih berbincang bersama dengan Pak Wasmin Arsyad dan juga Ibu Lilis Komariah. Sebelumnya untuk Anda juga kami sampaikan sahabat MK, Anda yang ingin mengikuti kegiatan hipnoterapi certification workshop begitu ya, Anda bisa ikuti. Anda bisa hubungi WhatsApp 0811-225-002, 0811-225-002. Interaksi Anda di pagi hari ini juga silakan. Kita masih berbincang berkaitan dengan mendampingi anak untuk mengenal diri. Tadi di segmen awal Pak Wasmin dan Ibu Lilis ternyata 4 alasan begitu ya, kenapa kita harus mendampingi anak. Ternyata ini pada nantinya bisa menjadi sarana untuk menanamkan akidah atau mengenal Allah, kemudian memahami kebutuhan diri, lalu mengetahui potensi dan kelemahan dari diri, dan yang keempat bisa tahu posisi yang pas untuk dirinya. Kira-kira hal apa lagi yang akan kita bahas? Atau kita mulai masuk pada caranya seperti apa barangkali Pak Wasmin dan Ibu Lilis, silakan. Ya, sebelum caranya kita ke pentingnya dulu nih ya, sudah Baik, 4 gitu. Karena untuk terutama yang keempat tadi misalnya tahu positioning, di mana banyak orang yang tidak pas posisinya dalam interaksi sosial. Kadang-kadang terlalu tinggi itu overconfidence, atau terlalu rendah jadi underestimate. Yang pas itu kan ya confident aja, confident itu pas, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kerendahan gitu. Bahkan kadang-kadang dia tahu kapan harus unjuk kerja, unjuk prestasi, kapan kadang-kadang dia harus menyembunyikan prestasi gitu. Betul. Nah ini kan menjadi pas nanti, menjadi pribadi yang lebih pas. Nah problemnya adalah Teh Sarah, sahabat-sahabat, selain kita mendampingi anak mengenal dirinya, sampai saat ini pun banyak orang tua yang masih terus belajar mengenali dirinya. Jadi gini, kalau misalnya kita pengen mendampingi anak untuk lebih mengenal diri, berarti kuncinya sebagai orang tua kita harus mengenal diri dulu. Kitanya dulu harus kenal. Ya, karena kalau kitanya misalnya langsung ke anak, sementara kita tidak mengenal diri, tidak akan menghayati Pak Wasmin itu. Gimana? Termasuk orang tua yang egois, minta anaknya harus jurusan ini, mengarah-arahkan ke jurusan ini. Itu bisa jadi di latar belakangnya karena dia nggak kenal dirinya. Dulu dia dijodohkan, kemudian ketika dijodohkan dia juga merasa tidak pas mungkin karena dia punya orang yang dicintai. Akhirnya ada yang kebablasan tuh, udah biar anak bebas aja, nggak usah kriteria apalah jodoh. Jadinya anaknya sembarangan milih jodoh. Atau kebalikannya, sampai jodoh pun kriterianya harus kriteria orang tua karena dulu dia dibegitukan. Nah itu hal-hal yang self awareness-nya kurang disebutnya, kesadaran dirinya kurang, pengenalan dirinya kurang, akhirnya tidak boro-boro mendampingi anak mengenal dirinya, dia sendiri malah akhirnya membuat anak tidak kenal dirinya. Gitu. Makanya asik loh orang tua ketika mendampingi anak. Saya tuh banyak cara belajar. Ketika saya mendampingi anak berkaitan dengan satu hal, justru sayanya belajar juga di sana gitu. Mengenali diri juga. Iya, kayak misalnya saya belajar untuk misalnya mengajarkan afeksi. Nah, saya juga emang menikmati itu. Dalam artian saya juga belajar untuk bagaimana meregulasi kalau misalnya saya lagi kesel, saya lagi marah gitu. Nah itu jadi perubahan itu nanti bukan di anak, tapi di orang tua juga. Asik loh gitu. Kadang-kadang di karakter anak yang sangat kita kesel banget itu termasuk karakter kita yang nyebelin juga ya. Iya, bisa jadi. Jadi seorang bapak yang suka kesel ke anak sulungnya gitu, ternyata keras kepala anak sulungnya itu bagian dari saya keras kepala juga. Saya punya anak gadis jutek gitu, sebenarnya dari mukanya menarik tapi jutek gitu, saya tuh bilang. Pas lagi pubernya ya? Oh jutek gitu, judes lah gitu. Nah kata saudara-saudara, ini anak ini tuh cantik tapi agak jutek. Terus saya cerita ke anak saya, itu mirip loh kayak bunda dulu, kecantikannya hilang karena jutek gitu. Coba kamu senyum, bunda juga dulu belajar, oh iya ternyata emang di sana gitu. Jadi kan lebih memahami loh, nggak menuntut kamu tuh jutek banget sih gitu. Nah
ke anaknya juga nggak enak. Tapi ketika kita misalnya mengenal diri, ya bisa jadi itu emang cerminan dari orang tua gitu. Baik. Nah, nanti gini, coba yuk, misalnya kamu coba senyum gitu, pagi senyum, yuk gitu. Saya juga sebenarnya tambah latihan lagi untuk senyum di pagi hari. Gitu. Ya, itu yang keempat ya Teh. Yang kelima, manfaat mengenal diri adalah jadi anak nanti bisa merencanakan masa depan cita-citanya. Gitu. Jadi merencanakan masa depan dan cita-citanya. Karena anak yang tidak mengenal dirinya nanti jadi ikut-ikutan jadinya. Nah, itu. Ikut-ikutan orang lain, jadi malah lebih kenal orang lain daripada kenal dirinya. Nah, ini yang akhirnya nanti dia nggak bisa punya rencana untuk dirinya sendiri di masa depan. Dan yang keenam, yang terakhir nih, manfaat mengenal diri adalah untuk mengetahui alasan berhasil dan alasan gagal. Ini kan menarik ya, kenapa orang yang lebih tahu kenapa dia gagal akan lebih cepat berhasil daripada orang yang berhasil tapi tidak tahu kenapa dia berhasil gitu. Iya, Kayak misalnya di sini nih ya Pak Wasmin, saya kan ada yang fasilitator di rumah pulang ke kampungnya, terus bawa beras ketan Pak Wasmin tadi katanya. Dan saya kan kebayang dia bawa loh dari jauh gitu ya, kalau nggak dimanfaatkan sementara manfaatkan. Sementara saya nggak pernah terbiasa gitu. Akhirnya saya browsing, bikin satu kali gagal. Kenapa ini gagal? Oh iyalah, karena airnya terlalu banyak misalnya. Nilai apa? Karena kok keras, karena ini. Sampai dari kegagalan itu kita terus cari dan kita sekarang jadi menu andalan itu. Ketan isi mayones, itu enak banget. Favorit di rumah gitu. Favorit, bukan favorit. Jadi tertukar terus ya. Favorit. Baik, sahabat MK, nampaknya ada sedikit kendala jaringan gitu ya di Pak Wasmin dan Ibu Lilis. Kita akan coba hubungkan kembali. Semoga bisa segera membaik jaringannya. Dan tadi ada beberapa hal begitu ya, sudah ada 6 poin manfaat ketika anak mampu mengenal diri, sahabat MK. Yang pertama tadi ini sekaligus sarana untuk kemudian mengenalkan anak terhadap Allah begitu ya. Alhamdulillah sudah terhubung kembali ya Bu Lilis, Pak Wasmin. Tadi sampai kalimat mana Sarah? Tadi favorit. Sampai favorit, menu favorit. Ya betul, favorit ya, bukan favorit ya. Baik. Silakan boleh dilanjutkan Bu Lilis, Pak Wasmin. Jadi tahu kan dari tadi dari kelemahannya apa, terus kita analisa sehingga jadi suatu produk makanan keunggulan gitu. Atau kelebihan karena kelebihan apa, nah itu bisa kita manfaatkan untuk di lingkungan kita gitu. Baik. Itu yang ke-6. Jadi ada 6 manfaat itu ya. 6 manfaat. Dan 7 sebenarnya lebih nanti masa depannya lebih baik yang ya. merencanakan masa depan. Baik. Jadi kurang lebih ada 6 poin manfaat ketika anak mampu mengenal diri. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan berkaitan dengan apanya nih selain manfaat, Pak Wasmin dan Ibu Lilis. Ya, jadi kita mulai ke arah membahas teknik bagaimana anak mengenal dirinya. Baik. Nah, kalau udah bicara manfaat, jika manfaat itu tidak kita dapat, berarti mudorot kebalikannya. Betul. Tadi kita contohkan ya, tidak mengenal dirinya, dia malah tiba-tiba jadi nggak bersyukur, merasa jelek, nikmat tadi, terus tidak punya kejelasan masa depan, tidak tahu kelebihan anak, ikut-ikutan cita-cita orang lain, bukan melakukan cita-cita sendiri, malah ikut-ikutan cita-cita orang lain. Iya. Nah, manfaatnya jika anak mengenal dirinya, bahkan dia lebih punya pendirian, Bu Lilis ya, karena dia contoh klien Bu Lilis waktu itu dia pengen jurusan desain, bapaknya pengen jurusan apa, sampai akhirnya anaknya, ayo kita ke psikolog, ke Bu Lilis, saya di psikotes aja, biar kita tahu dari hasil psikotes itu bakatnya di mana. Akhirnya ternyata emang bakatnya di desain gitu. Akhirnya bapaknya kalah kan, karena bapaknya ya biasalah, orang tua kadang-kadang punya ambisi-ambisi yang belum tercapai gitu kan, pengen. Betul. Dulu dia pengen apa, nggak bisa apa, akhirnya anaknya suruh meneruskan ambisinya.
Ya, jadi akhirnya bapaknya ngalah. Alhamdulillahnya bapaknya ngalah. Gitu. Dan sekarang sudah jadi desainer Muslim ya dia. Masya Allah. Artinya dengan anak mengetahui dirinya, dia jadi bisa punya pendirian, punya pendapat. Bahkan ketika berdebat dengan orang tuanya dalam hal intelektual ya, bukan debat dalam konteks adab di sini bukan ya. Dalam konteks memperjuangkan idenya itu dia bisa gitu. Dia bisa untuk lebih punya pendapat sendiri gitu. Kan dari mengenal diri, kemudian nanti mempengaruhi konsep diri. Konsep diri itu bagaimana dia mempersepsi diri dia, kemudian nanti ke penghargaan diri, Pak Wasman, Pak Wasmin, bukan Wisma. Ke menghargai diri, menghargai diri. Itu di belakang itu apa? Kameramennya satu. Jadi tulis dari pengenalan diri, kemudian mempengaruhi konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri itu mempersepsikan, misalnya dia karena tidak mengenal gitu. Misalnya saya tidak mengenal diri tentang fisik aja misalnya. Tadi misalnya contohnya hidung, saya itu jelek gitu, saya itu nggak cantik. Kenapa? Karena hidung saya seperti putih gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ke penghargaan diri, tidak percaya diri. Saya sempat dulu waktu SMP itu Pak Wasmin tidak percaya diri, tapi alhamdulillahnya emang setelah itu ada lingkungan yang membantu saya untuk mengenal diri gitu. Nah setelah ada dibantunya dulu saya dari eksternal Pak Wasmin membantu mengenal dirinya, dan akhirnya oh iya ya gitu. Kalau dilihat misalnya hidung saya kecil, tapi saya punya kelebihan yang lain. Akhirnya konsep diri saya, ngapain sih sibuk dengan hidung istilahnya? Toh hidung segitu-gitu. Itu memang hidung nggak bisa dirubah gitu. Nah akhirnya apa yang harus saya lakukan untuk mengoptimalkan, meningkatkan harga diri saya, meningkatkan penghargaan diri, dengan memunculkan kelebihan saya misalnya. Dan akhirnya memang orang juga tidak sibuk dengan hidung saya, Pak Wasmin gitu. Ada lanjutannya tadi. Mengenal diri, larinya ke konsep diri, penghargaan diri, yang larinya di situ ada personal selling, penjualan diri. Karena memang kesuksesan orang sangat tergantung pada kemampuan menjual dirinya. Yang bukan yang negatif. Menjual diri itu. Karena kan kalau kata-kata menjual diri itu orang, ya kesan negatif begitu ya. Iya, karena pada dasarnya kita semua sedang menjual diri, hanya yang dijualnya apa gitu. Nah, kalau yang dijual tubuh itu yang negatif, tapi kalau dijual pemikiran itu kan yang selama ini. Apalagi yang dijual adalah sebuah konsep-konsep yang besar lainnya seperti pengaruh gitu. Seperti karisma, kewibawaan. Nah, itu kan lebih tinggi lagi pengaruhnya terhadap kekuasaan nantinya. Betul. Karena orang akan membeli kita, atau orang akan membeli kita sesuai harga yang kita tawarkan. Bahaya kalau kita tidak punya penghargaan diri. Harga yang kita taruh terlalu tinggi, sehingga akhirnya nggak ada yang beli. Atau terlalu rendah gitu. Saya kemarin ngasih warning loh Teh Sarah gitu. Gimana, Pak? Karena Teh Sarah udah menikah sih, jadi nggak apa-apa. Kalau kamu menurunkan kriteria, kehidupan akan memaksa kamu menurunkan kriteria, saya bilang begitu. Siapa ya? Ada yang seseorang gitu. Kan harus jelas. Ada seseorang karena saya lihat umurnya sudah mulai semakin bertambah si akhwat ini kan. Tapi saya lihat itu kriterianya itu masih kriteria absurd gitu loh, yang kayak anak ABG lagi nyari pacar gitu kan, dia harusnya sudah mulai fokus nyari jodoh kan. Tapi kayaknya proses pengenalan dirinya masih harus terus taaruf gitu ya terhadap diri sendiri. Akhirnya kok udah berapa tahun belum juga menurunkan standar. Saya ancam dia, kalau kamu nggak nurunin standar kriteria calon, kamu akan dipaksa nurunin gitu. Mau nggak mau kamu harus nurunin. Masakan itu Pak Wasmin kan enaknya pas. Yang pas. Garamnya pas, gurahnya pas. Kalau misalnya terlalu asin juga nggak enak. Orang terlalu percaya terlalu tadi juga nggak enak. Orang rendah diri juga nggak enak. Jadi di tengah-tengah aja. Iya pas lah ya. Pas itu bisa jadi ya proporsional. Bisa jadi juga di tengah-tengah. Gitu. Baik. Ya baik, kita
masuk ke segmen berikutnya tentang bagaimana sifat atau teknik-teknik ya, teknik-teknik membantu anak mengenal diri atau membantu diri sendiri ya mengenal diri. Ya. Kalau anak yang dari kecil banget itu mulailah mengenal dirinya dari sisi seks ya, dari sisi seks atau kelamin. Yang pertama itu self image, body image. Karena di 0 sampai 2 tahun juga Pak Wasmin itu perkembangannya kan di tubuh ya di pertama tubuh. kali. Dan emosi itu kita kan akan menjangkau emosi, misalnya Pak Wasmin hipnoterapi. Hipnoterapi itu misalnya trauma ada di otak emosi, otak limbik sistem. Nah, yang kita bidik biasanya di fisik dulu, relaksasi kan, tarik napas, sehingga ketika dia rileks, dia bisa ke lebih masuk lagi ke alam bawah sadar itu. Jadi perkenalan itu sangat mengenal seks atau jenis kelamin itu bagian dari body image Iya, ya. body image. Yang pertama emang di dasar itu kita jelaskan misalnya dari umur 1 tahun atau 2 tahun kamu laki-laki. Sini laki-laki itu punya rahasia. Rahasia namanya penis, liatin gambarnya seperti yang kamu punya. Nanti harus ditutup, itu rahasia ya. Orang lain nggak boleh lihat misalnya. Itu pengenalan diri dulu, laki-laki, perempuan. Kalau misalnya kita juga sebagai orang tua perkenalkan baju perempuan itu bagaimana, Pak Wasmin, baju laki-laki itu bagaimana, termasuk mungkin nanti ada beberapa, sebenarnya di Islam itu kan sama ya, perempuan laki-laki, tapi ada beberapa titik tekannya yang misalnya yang berbeda. Nah itu kita inikan dulu ke anak kita gitu, ke ke body image, ke pengenal body image itu bagaimana dia merasakan dirinya dengan tubuhnya gitu. Coba kita lebih gampang membayangkan diri kita, muka kita atau muka orang lain. Rata-rata muka orang lain malah. Lebih gampang kan muka kita, coba bayangkan. Nah, saya itu latihannya untuk body image itu bayangkan muka saya gitu, sampai terbayang misalnya muka saya lagi bete itu gimana, muka saya lagi marah itu bagaimana, muka saya lagi kesel, lagi ceria itu bagaimana, sehingga nanti ada teman saya itu dipakai trik. Jadi misalnya dia dalam kondisi tertekan, dia cukup duduk, tarik napas, tutup mata, kemudian dia bayangkan muka dia yang sedang tersenyum, Pak Wasmin. Dan dia melihat dengan jelas muka tersenyum. Dan itu katanya tekanannya ya sih tidak sampai menyelesaikan masalah, tapi setidaknya kan kalau tenang dia bisa ini. Nah di sana Pak Wasmin. Ya sampai sekarang saya juga lagi bayangin wajah Judika, katanya mirip wajah saya itu, tapi nggak dapat. Judika ya, Pak Wasmin juga orang lain bisa. Tapi saya juga enggak kok ngelihat kata orang-orang katanya Pak Wasmin kayak Judika. Judikanya gimana? Saya juga. Padahal saya kan yang sering interaksi dengan Pak Wasmin. Lihat dari mukanya yang mana. Jadi nggak ketemu itu bawa orang hanya menghibur saya aja kayak gitu. Tapi ada kalau dari jauh dari. Tapi saya meeting betul mirip nih Pak. Tuh kan terpengaruh Tessa. Tadinya di sana kan gak ngira kan, saya ketemu Judika kan. Masa bilang Judika terpengaruh. Saya mirip Judika dalam jarak 10 km kayaknya baru mirip jauh. Rahang sih Pak Wasmin. Rahang ya. Jadi sahabat-sahabat dan Teh Sarah, coba mari sama-sama kita simulasikan aja sekarang. Pejamin mata. Tarik nafas dulu, pejamin mata. Bayangin wajah kita sendiri ya saat tersenyum. Nah, saya lihat bagian dari sini saya terawang sebagian sulit membayangin wajah sendiri. Ya. Coba bayangin wajah sendiri ketika tersenyum, ketika lagi cemberut, ya, ketika lagi marah, ketika lagi sedih. Tapi wajah sendiri ya, jangan wajah orang. Nah, ini yang masih kesulitan membayangkan wajah sendiri, kayak saya, seringlah bercermin, ngobrol dengan diri sendiri di cermin. Dan kalau belum bisa ekspresi, dulu saya punya tetangga, Teh Sarah, tetangga saya orang Amerika, usianya 2 tahun, terus ibunya sedang mengajarkan tadi body image. Dia bilang set, terus happy, gitu. Nah, ekspresi itu kadang kita tidak secara disengajakan untuk belajar gitu Pak Wasmin, tapi kita emang ya mengalir aja. Nah bagusnya emang saya lihat bagus kartu-kartunya ada Pak Wasmin gitu. Nah itu untuk mengenal diri sehingga si anaknya itu tahu nanti bahagia itu gimana. Nah setelah itu dia bisa membayangkan.
Yaitu tahap kedua dalam body image ya. Tahap pertama body image itu mengenal fisik dulu, nanti baru mengenal ekspresi. Mengenal fisik sampai bahkan ini yang saya menarik sekali di salah satu video tentang pengasuh anak yang diasuh di sebuah panti asuhan namanya Taiho. Bagaimana trainernya itu mengenalkan Taiho apa yang dipunyai kamu. Dia pamerin Taiho kakinya, kaki. Iya. Punya kaki Terus tidak? Gitu. Punya tangan tidak? Tidak, kan emang Taiho nggak punya tangan. Kalau nggak punya tangan gimana? No problem, nggak masalah. Saya punya kaki. Dengan kaki saya bisa megang sendok, dengan kaki saya bisa makan. Dengan kaki, sebetulnya kakinya juga bukan kaki yang utuh bisa untuk berjalan, tapi kaki yang jalannya pakai pantat dia itu ya, ngesot gitu. Kakinya juga. Tapi dia sudah mulai diperkenalkan dan akhirnya anak ini sih biasa aja. Dia juga pede gitu. Dia juga tahu, dia fokus pada kelebihan yang bisa dia latih ya. Karena tubuh manusia itu kan seelastisnya gitu ya. Sehingga kalau misalnya emang dia tidak punya tangan, ketika kaki dilatih itu kakinya juga seperti tangannya aja, kayak ibu-ibu yang ada loh Pak Wasmin yang tidak ada tangannya tapi dia punya kaki gitu. Dia sampai gantiin popok, nyetir, masak itu pakai kakinya gitu. Biasa aja, cuman mungkin kita yang tidak terbiasa melihat, oh itu kaki gitu. Iya, betul. Jadi karena dia berfokus pada apa yang dia punya, dia optimalkan, sehingga kekurangannya malah ketutupin gitu. Iya, betul. Jadi nggak apa-apa kita kenalkan anak kita dengan warna kulit lebih hitam, lebih putih. Emang kenyataannya begitu. Apa-apa. Saya punya anak yang ketiga Pak Wasmin, kan kulitnya agak gelap. Nah ini saya sudah menebak nanti kemungkinan kan orang kadang suka kok beda ya kan, suka gitu ya. Dari kecil emang dari bayi teh iya mah rada iyanya sana rada gelap sana gitu. Nah akhirnya ketika anak saya 2-3 tahun saya bilang Alam itu hitam kulitnya, sehitam kopi Lampung, harum banget. Kopi Lampung itu sampai diekspor loh, sampai ke Jerman, ke Amerika gitu. Jadi kita harus dia itu emang hitam gitu, jangan enggak putih kok, emang kenyataannya hitam. Tapi dengan hitam itu dia bagaimana, sehingga anak saya kalau misalnya ini anak Bu Lilis, iya kok beda, terus anak saya bilang gini, aku mah hitam memang, sehitam kopi Lampung, wangi banget gitu, dan sehitam gula Jawa, manis banget senyumannya, dan dia itu emang dari bayi itu kan senyumannya manis gitu. Lah kamu mah hitamnya itu kayak gula Jawa, manis banget senyuman kamu, sehingga akhirnya dia tidak terpengaruh gitu, kalaupun ada buli hitam dan sebagainya dia pede aja gitu. Kayak malah bangga ya. Iya, malah bangga gitu. Jadi anak diperkenalkan body image-nya, perbedaan dengan yang lainnya, nggak harus dibohong-bohongi, disama-samakan enggak. Ya kenyataannya hidung saya begini. Hanya diselingi atau diimbangi dengan kelebihannya. Kelebihannya orang yang tidak tinggi, dia pendek misalnya ya. Kelebihannya dia lebih lincah. Irit bahan. Kalau nyumput lebih cepat, kalau kucing sumput gitu. Ada anak yang minder gara-gara dia tinggi, teman-temannya nyebutnya taraje gitu. Nah itu harusnya dari kecil ditanamkan, kamu lebih tinggi dari yang lain, kamu lebih warnanya lebih hitam dari yang lain kok kulitnya, kamu lebih tinggi dari yang lain. Tinggi itu kelebihannya apa? Tinggi itu kelebihannya kalau masang lampu nggak usah pakai tangga, cukup pakai kursi aja. Kalau metik mangga itu yang lain nggak kebagian, nanti malah kamu yang banyak metik mangga gitu. Kalau zaman dulu nonton layar tancap kalau tinggi ya nggak usah harus di depan, dia di belakang bisa. Bahkan orang tinggi kalau ngirup oksigen bisa lebih banyak, sisanya buat yang pendek, gitu. Jadi harus dikenalkan aja kelebihannya, kekurangannya. Tapi dari kekurangan di body image-nya itu cari kelebihannya apa gitu. Jadi biasanya untuk melatih citra diri, melatih konsep diri itu kan konsep diri misalnya penghargaan, konsep diri, mengenal diri. Nah body image dulu, misalnya gini, dia itu coba kalau saya biasanya gini ke anak-anak yang minder, apa yang menurut kamu bagian badan kamu yang paling puas yang mana, yang paling suka, yang bagian paling diri kamu yang membuat kamu pede mana, bagian diri misalnya, mana yang buat kamu kurang pede, yang mana misalnya dia tulis misalnya mata, terus yang pede mana gitu.
Nah, nanti kita imbangi gitu, kayak misalnya tadi yang lebihnya kita optimalkan gitu. Tadi kayak misalnya anak saya emang hitam, tapi saya optimalkan senyumnya. Jadi sekarang itu emang kalau dia senyum manis gitu. Ini ilmu praktek ya, harusnya langsung dipraktekin nih sahabat-sahabat. Silakan mungkin sahabat-sahabat dulu aja, termasuk Teh Sarah juga. Bagian diri yang membuat kita pede apa? Tuliskan di kolom komentar atau di SMS ke MKFM gitu kan. Kalau misalnya bagian diri yang membuat tahu, pede apa? misalnya kalau nggak tahu, boleh data dari orang lain. Boleh minta ke orang lain. Karena kamu sih kelebihan karena saya juga dulu dibantu data dari orang lain. Saya kan lihat hanya hidung aja, ternyata orang lain bisa melihat sisi yang lainnya gitu. Yang itu merupakan kelebihan gitu. Jadi silakan bisa disampaikan ke WhatsApp begitu ya Pak Wasmin Bu Lilis, bagian tubuh yang mana yang membuat pede dan bagian tubuh yang mana yang sebaliknya atau tidak membuat pede. Nah, apa-apa lah disebutin, mungkin bagian hidung, bagian bibir, telinga, mungkin leher, mungkin dada, mungkin atau tangan, misalnya mungkin nggak apa-apa, bokong boleh, atau misalnya atau tinggi badan, payudara gitu ya, bagian dada maksudnya besar, nggak apa-apa kan karena ini untuk body image ya, tidak dalam rangka tidak rangka mesum. Baik. Nah itu kita nanti tahu, oh ini ya. Tadi gini loh, Bu Lilis, akan ketemu di mana bagian yang tidak membuat kita tidak pede itu cuma sedikit sebetulnya. Iya, ternyata yang lainnya. Yang bagian buat kita pede itu banyak, tapi kenapa kita fokus pada bagian itu gitu loh? Iya. Kita sudah tahu ya yang mana yang menarik, yang mana yang tiba-tiba yang bagian tidak pede itu melengkapi. Justru kalau misalnya kayak saya, justru kalau hidung saya mancung nggak pas kayaknya. Jadi Teh Sarah, saya pernah ada teman ya, yang kalau tertawa itu dia kalau tertawa selalu tutup mulut. Ternyata dia malu kalau dia itu gingsul, perempuan ini. Kan ada gigi yang gingsul gitu. Betul. Padahal banyak cowok yang seneng ceweknya gingsul gitu loh. Betul. Dia belum tahu loh, banyak cowok yang seneng cewek yang gingsul gitu. Kayak misalnya tadi kulit gitu ya, mata misalnya yang sipit gitu ya, atau yang belok gitu, justru ada juga yang seneng gitu. Hanya kan kita persepsi tentang tubuh kita itu banyak dipengaruhi oleh iklan sih ya. Itu. Gitu. Terutama di Indonesia. Kalau di Barat itu kan yang menarik, yang unik itu warna kulit justru yang berwarna saat ini, bukan yang putih kan. Mereka tuh bosen banget warna putih. Tapi kalau di Indonesia pengaruh iklan kecantikan. Betul. Jadi putih itu lebih standarnya cantik putih ya, yang berwarna gitu. Padahal enggak, kayak di Barat itu kan hidung mancung itu udah sangat bosen banget ya. Kayaknya hidung mancung tuh enggak unik gitu ya. Hidung Asia itu unik bagi mereka. Mereka itu seperti kita ngelihat hidung mancungnya orang Barat lah. Orang Barat itu melihat hidungnya orang Asia itu kadang orang unik, Barat menarik biasa gitu. Itu mah hidung mancung mah kulit putih biasa gitu. Jadi persepsi seperti itu yang setelah mengenal body image, nanti kita juga harus programming tuh ke anak kita gitu. Kayak yang badannya nggak tinggi nggak apa-apa. Itu Habibie juga pendek loh, saya bilang. Napoleon Bonaparte itu pendek gitu. Iya. Agim itu juga nggak keterima di militer karena pendek, tahu nggak gitu. Jadi kita kasih tahu aja bahwa pendek itu nggak mempengaruhi kesuksesan. Iya, betul. Yang penting ini, saya bilang itu sama ini, kadang-kadang gitu. Fisik itu kita kenalkan, tapi tidak untuk membuat dia rendah diri, justru untuk mengenali dirinya. Baik. Gitu. Ya, terima kasih. Jadi tadi yang pertama, teknik yang bisa kita lakukan ini adalah body image begitu ya. Setelah body image nanti kita bisa lakukan programming terhadap anak kita berkaitan dengan tubuhnya. Pak Wasmin Bu Lilis. Kita akan lanjutkan. Baik, kita lanjutkan nanti, mohon izin Pak Wasmin, Ibu Lilis, kita jeda terlebih dahulu sekaligus kita undang sahabat MK, masih ada waktu. Silakan sahabat MK, Anda masih bisa bergabung. Kali ini Anda bisa menyampaikan interaksi Anda, kira-kira bagian tubuh Anda yang mana yang membuat Anda pede dan bagian tubuh Anda yang mana yang membuat Anda tidak pede. Silakan sekaligus kami sampaikan informasi berkaitan dengan
Hipnoterapi Certification Workshop bersama dengan Pak Wasmin dan Ibu Lilis Komariah. Info cashback-nya WhatsApp ke 0811 225 002. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.